teman-teman melihat informasi yang ada bahwa Pertamina Dex dan Dexlet itu udah fix ya, naik dari harga awal itu menjadi 24.000 ya, hampir naik 10.000 teman-teman semua ya. Jadi saya sedikit memberikan informasi nih kepada teman-teman semua pengguna Toyota Innova Reborn, pasti semua akan beralih ke bahan bakar solar ya. Nah, di sini saya akan memberikan informasi, bukan sebuah ajakan, tapi hanya sedikit pemikiran saya aja teman-teman semua. Ketika kalian ingin beralih ke solar, pastikan beberapa hal tersebut kalian lakukan ya teman-teman ya, agar menghindari mobil kalian yang suaranya mesin kasar atau kurang tenaga, BBM boros, bahkan filter nomor 2 bisa buntu teman-teman ya. Jadi video ini saya buat bukan sebuah ajakan mau nggak memakai solar ya, tapi hanya memberikan tips aja buat kalian yang mungkin kedepannya akan menggunakan solar di Innova Reborn kalian, agar sedikit lebih safety lah di mesin kalian ya. Oke, seperti apa videonya, simak terus channel ini. Sebelum kalian nonton, pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe. Check it out. Sebelum lanjut ke video, di sini saya informasikan kalau kalian ingin membeli mobil Toyota bisa kontak admin ya. Kami melayani pembelian mobil Toyota juga. Lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga, di sini kami menyediakan berbagai macam mobil ya. Ada Toyota Innova Zenix, Veloz, dan Agya. Ada juga Yaris Cross ya teman-teman ya. Oke, kapan lagi untuk test drive? Silahkan langsung ke cabang ya teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi terima kasih ya teman-teman masih tetap stay di channel ini ya. Jadi seperti contoh ya, di depan saya ini saya pakai Toyota Innova Venturer, kebetulan tahun 2021 teman-teman semua. Dan beliau, bapaknya tadi bertanya kepada saya, Mas, kira-kira Venturer ini aman nggak pakai solar atau pakai B50 ya rencananya ya, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi tadi saya bercerita sama beliau bahwa jika memang kalau pakai solar teman-teman semua, yang pertama memang kalian wajib melakukan penggantian filter solar itu sesering mungkin ya. Karena apa? Ketika sulfur atau kotoran solar itu naik ke injektor, bakalan akan bikin buntu ya. Apalagi mobil itu jarang dipakai ya, atau sering ngendon di garasi. Jangan bilang atau jangan komentar, mobil saya 3 tahun pakai solar aman-aman aja. Ya, kalau emang kalian mobilnya sering jalan, apalagi dipakai travel, dipakai, pokoknya sering lah, solar itu sering habis, sekali jalan langsung habis, itu sebenarnya pakai solar aman teman-teman semua ya. Paling jangka panjangnya aja mungkin butuh perawatan lebih ekstra ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang biasanya pakai Pertamina Dex atau Dexlet, terus tiba-tiba harga mahal kalian mau pindah ke solar, saya saranin kalian melakukan penggantian filter solar ini sesering mungkin ya. Itu pertama. Sesering mungkin, biasanya kan standar itu 20.000 per kilometer, 20.000 km ya per itu saja. Itu mungkin kalian cepatkan ke 10.000 teman-teman semua ya, kalau pakai yang ori. Tapi kalau yang pakai non ori, kalian wajib per 5.000 ganti lah, jangan sayang-sayang filter solar ya. Terus kalau mobil kalian sering ngendon, gimana pakai solar? Nah, kalau saran saya, kalau emang kalian sering ngendon mobilnya ya, sekali nggak apa-apa kasih Pertamina Dex teman-teman semua. Tapi kalau kalian memang keberatan banget pakai Pertamina Dex atau Dexlet, kalian bisa tambahkan zat adiktif aja. Apa sih zat adiktif yang oke? Ini berdasarkan sumber dari grup-grup Innova Reborn Community teman-teman ya. Saya sering baca di Facebook Marketplace. Mereka itu pakai, yang pertama bisa pakai PTT atau enggak EDT, Everyday EDT lah. Nanti coba saya kasih aja linknya di bawah ya teman-teman ya, kalau kalian ingin lihat ya. Itu ada takarannya berapa EDT, berapa liter solar gitu teman-teman semua. Jadi sesuaikan aja kebutuhan. Lalu setelah udah pakai filter solar yang sering diganti, terus pakai zat adiktif, jangan sering pre atau ngeres atau BBM-nya ngeres teman-teman semua. Karena solar ini kan banyak
zat sulfurnya ya. Kalau ketika kotoran itu sering ngeres, dia akan numpuk di bawah, akan tersedot ke dalam, ke filter, terus ke atas ya teman-teman ya, ke strainer, ke filter, baru ke injektor. Jadi jangan sering-sering ngeres kalau saran saya teman-teman semua ya. Kalau saran saya ya 1/4 setengah langsung diisi lagi full gitu teman-teman semua ya, biar kotorannya itu nggak ngendap ke bawah. Itu yang selanjutnya. Nah selanjutnya yang menurut saya juga penting adalah menutup saluran EGR ya. Nah saluran EGR itu menurut saya perlu ditutup ya, karena ketika pakai bahan bakar solar otomatis pembakaran kalian akan hitam ya. Saya pernah lihat itu kalau pakai solar itu di intake-nya hitam, karena itu tadi si EGR itu gas buangnya itu masuk lewat EGR disalurkan ke intake, sehingga intinya kotor banget ya. Jadi harus sering-sering OH EGR. Tapi kalau kalian tutup EGR-nya sih insya Allah mungkin bersih ya. Nah selanjutnya adalah selang hawa atau blow by gas ya. Kalau blow by gas menurut saya perlu dibuang keluar, karena ketika blow by gas sudah membawa oli yang dari bawah, dia akan membuat saluran intake itu basah dan debu mudah menempel dari filter udara ya. Jadi beberapa tips yang saya rekomendasikan lah, atau menurut saya pemikiran saya ini teman-teman semua, tips kalau kalian pakai solar menurut saya yang aman seperti itu ya. Yang pertama tadi, sering ganti filter solar. Kalau yang ori 10.000 per 10 km, kalau yang non ori per 5.000 aja. Kedua, pakai zat adiktif, bisa pakai everyday EDT solar ya, terus atau PTT. Ketiga, jangan sering ngeres solar kalian, takutnya kotornya ngendon di bawah tangki, akan kesedot ya nanti ke atas ya. Ketiga, tutup EGR, nggak perlu remap sih menurut saya, cuma tutup aja dulu EGR-nya teman-teman semua. Lalu keempat, bisa blow by gas itu disalurkan ke luar aja. Menurut saya, jika saya punya mobil Toyota Innova, saya akan lakukan seperti itu teman-teman semua ya. Nah terus kalau kalian ingin mengganti filter solar bawah juga boleh. Mungkin kalau dulunya per 1.000 km per 3 tahun atau 2 tahun sekali, kalian bisa ganti filter solar bagian bawah yang ori ya, kalau saran saya teman-teman ya. Kalau non ori takutnya akan berdampak kurang tenaga di mobil kalian ya. Jadi teman-teman semua, itulah informasi yang saya berikan kepada teman-teman semua. Jika saya punya mobil Toyota, dan saya akan melakukan itu sih. Tapi sekali lagi, ini bukan ajakan. Kalau memang kalian kalau kalian udah bingung mau nggak mau harus pakai solar, mewajibkan kalian pakai solar ya, lakukan hal seperti itu teman-teman semua ya. Dan jangan lupa kalian sharing juga ke teman-teman kalian yang paham mobil, apakah ini bisa dilakukan atau enggak, atau sharing ke mungkin rekan-rekan kalian yang ada di dealer Toyota manapun. Kalian sharingin aja apakah ini benar atau tidak, yang mana yang baik kalian ambil, yang enggak baik kalau nggak usah diambil ya teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, sekian video dari saya terkait sharing penggunaan solar ya. Meskipun memang solar itu kurang bagus teman-teman, tapi adalah cara kita untuk membuat mobil kita itu masih kondisinya aman jika kalau pakai solar ya. Terima kasih sudah menonton. Salam otomotif, salam motor inspection. Sampai jumpa di video saya berikutnya.